Halo semuanya, perkenalkan aku dengan Doksas di channel Doksans Crypto. Oke, di sini sebelum membahas materinya ya, jangan lupa kalian subscribe ya, kemudian komen dan juga like. Jangan lupa di-share juga ya guys ya, biar kita banyak ya teman-temannya di sini. Oke, langsung aja ya kita bahas. Yang pertama adalah 3 altcoin terbaik potensi cuan luber di akhir 2025. Berbagai informasi yang disampaikan di sini bukan merupakan ajakan menjual maupun membeli. Oke, token yang pertama apa ya dok ya? Untuk yang altcoin paling terbaik ya saat ini ya. Ini menurutku pribadi ya, bukan ajakan menjual atau membeli ya. Yang pertama adalah Hyperliquid atau HYPE ya. Di sini ada mekanisme buyback dari Hyperliquid ya. Bisa kita lihat di sini ya, dalam 24 jam ya atau 1 hari itu buybacknya hampir 1 juta ya guys ya, 1 juta dolar. Oke. Kemudian dalam 24 jam ya, kalau misalkan berbentuk token HYPE itu 21K ya, 21.000 token HYPE ya. Average-nya berapa? Average-nya di 46. Jadi mereka itu terus membeli guys ya, tiap hari membeli. Ya, dari developernya itu membeli token Hyperliquid terus ya. Kemudian dalam 7 hari ya, itu 18 juta dan lain sebagainya ya di sini ya. Karena di sini sangat terus-terusan ya, terus-terusan membeli ya sampai nanti ya guys ya, sampai seterusnya ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi di sini karena developernya itu percaya dengan projectnya sendiri ya, kita juga wajib percaya ya seharusnya ya. Kalau misalkan kalian udah analisa token Hyperliquid itu bagaimana, bagusnya apa, itu pasti kalian bakalan bisa lebih percaya lagi. Oke, kemudian yang kedua adalah asisten fund ya guys ya. Jadi di Hyperliquid ini, dia untuk trading fee-nya itu kan menghasilkan suatu dana, suatu uang. Nah, salah satunya itu masuk ke asisten fund ini ya. Asisten fund adalah dana cadangan ya, atau insurance fund yang dimiliki oleh Hyperliquid. Fungsinya mirip dengan insurance fund di bursa derivatif seperti Binance atau di YDX ya. Jadi dia tuh dana cadangan lah, asuransinya ya. Dana Assist Fund itu naik terus ya, menandakan para investor dan trader itu suka trading di jaringan Hyperliquid. Sehingga volume tradingnya tuh tinggi ya. Jadi di sini untuk volumenya ya itu naik terus ya guys ya. Karena asisten fund ini didanai ya oleh transaksi atau trading fee dari Hyperliquid itu sendiri ya. Jadi Hyperliquid ini merupakan CEX dan dia juga gabungan ya, hybrid antara CEX dan juga DEX ya. Jadi kita bisa trading di sana, kemudian kita bisa juga derivatif di sana, futures di sana, spot di sana, juga bisa beli Bitcoin bahkan ya guys ya. Jadi di DEX itu jarang yang bisa beli Bitcoin ya guys ya. Gitu. Kalau di Hyperliquid itu bisa ya. Gitu. Semakin banyak dana AF ya, asisten fund, semakin banyak pula dana buyback token HYPE ya. Jadi dia di buyback lagi, dibeli terus. Yang beli itu bukan cuma retail ya, tapi developernya juga itu beli gitu ya. Jadi kalau misalkan developernya beli ya pasti mereka percaya dengan projectnya itu adalah project yang bagus gitu ya. Gitu. Itulah yang menyebabkan harga HYPE cenderung naik terus ya. Karena dia diserok terus sama developernya, gitu ya. Kalau kita biasanya beli altcoin, itu kita malah dijadikan exit liquidity ya guys ya, gitu. Untuk dev-nya, kemudian untuk investor awalnya ya, venture capital-nya, itu mereka jualan terus ya. Pada saat token itu di listing di entah itu di Binance, di Bybit, di Bitget, gitu ya. Para developernya ini jualan guys ya, jualan. Dia cari untung. Tapi kalau misalkan di Hyperliquid ini beda ya. Developernya tuh malah beli terus ya. Jadi dia sebagai whale juga ya. Karena mereka percaya dengan project-nya itu tadi, project dari hype-nya itu mereka percaya, makanya mereka juga membeli ya guys ya. Oke. Kemudian ada apa lagi dok? Di sini ada company adopsi dari hype ya. Di sini ada suatu ya perusahaan besar yang listing di Kanada ya kalau nggak salah ya. Itu namanya Tony G Co-Investment Holding ya. Dia mengumumkannya untuk berinvestasi di token HYPE ya. Bahkan namanya ini diganti ya guys ya. Jadi HYLK ya kalau nggak salah ya, HYLK ya. Awalnya tuh Tony ya kan.
awalnya tuh Tony, kemudian dia diganti namanya menjadi HYLK ya. Oke, Tony G Co-Investment Holding ya, dengan ticker Tony adalah perusahaan publik yang terdaftar di bursa saham Canadian Securities Exchange ya, atau Kanada. Oke, sebuah public company co-investment ya, fokusnya adalah melakukan investasi strategis pada aset digital, blockchain, dan juga sektor keuangan terdecentralized ya, DeFi. Jadi di sini adalah co-investment ya, gitu. Jadi bukan privat investment ya, jadi publik ya. Perusahaan yang IPO di Bursa Saham Kanada melakukan pembelian token HYPE dari sebagian keuntungan perusahaannya, sekitar 20% sampai 30% ya, untuk beli HYPE-nya ya, tiap bulannya. Oke. Kemudian Tony adalah MicroStrategy atau strateginya Hyperliquid atau HYPE ya. Jika ada perusahaan yang membeli dan percaya token HYPE, maka akan menambah demand dari token HYPE itu sendiri ya. Itu jelas ya. Kalau misalkan ada suatu perusahaan besar gitu ya, membeli dan percaya dengan token HYPE, pasti itu akan menambah demand ya, atau pembelian ya dari token HYPE itu sendiri ya. Kalau aku target HYPE adalah 80 sampai 100 ya guys ya. Oke. Kemudian ini ya, untuk project yang baru ya, baru ini 5 September ya guys ya, baru diajukan oleh foundationnya, foundation update. Projectnya namanya adalah project stablecoin dari HYPE, yaitu USDH ya, USDH ya. Di sini kalian bisa baca sendiri ya, fungsinya untuk 80% mengurangi ya biaya taker dan juga maker ya dari suatu trading ya. Tuh, trading fee-nya tuh pasti nanti bakalan berkurang dan banyak banget manfaatnya dari USDH ya. Yang jelas USDH ini akan menambah demand ya untuk membeli atau buyback dari token HYPE itu sendiri ya guys ya, gitu. Jadi akan menambah liquidity, kemudian menambahkan demand pembelian ke token HYPE itu sendiri. Di sini ya banyak banget ya guys ya. Oke, kemudian kok bisa dokter bisa percaya ya kalau misalkan USDH itu bagus untuk hyperliquid? Ya kalian bisa lihat ya di bagian sini ya, di bagian kanan gambarnya. Jadi untuk Paxos, kemudian Frex, ada juga Agora, bahkan mereka itu ya mengajukan suatu proposal biar mereka aja yang mengerjakan project USDH gitu ya. Biar mereka aja, kemudian baru kerjasama gitu ya. Kan kalau misalkan sudah pernah ada project sebelumnya seperti Paxos ini ya, itu kan dia sudah terkenal banget ya Paxos ini ya di bidang industri kripto ya kan. Kalau misalkan dia yang membuat, itu pasti hyperliquid itu juga bakalan naik ya guys ya. Kenapa? Karena USDH-nya pasti itu terpercaya ya kan, dan tidak membutuhkan waktu lama. Kalau misalkan nge-build sendiri ya USDH ya, itu pasti bakalan memakan waktu yang lama ya. Makanya banyak perusahaan besar ya yang yang mengasih proposal buat Jeff ya. Jeff itu adalah developer dari Hyperliquid ya. Kita bisa melihat di sini ya, Paxos. Paxos ini sangat besar banget ya guys ya, dia ya. Di sini ada underlying-nya, kemudian revenue share ya, compliance and regulation, integration and features, kemudian alignment and risk, yield potential and incentive ya kan. Dari semua ini yang paling bagus sebenarnya dari Paxos ya guys ya, tapi nggak tahu kita yang dipilih oleh Jeff itu gimana ya nantinya ya. Kenapa? Karena Paxos ini ya, dia memiliki lisensi Genius Act ya, ini di Amerika ya. Genius Act itu apa dok? Genius Act adalah rancangan undang-undang yang memudahkan kita untuk mengadopsi stablecoin ya guys ya. Dan Paxos ini sudah mendapatkan lisensinya ya. Lisensinya di mana? Di US, kemudian Eropa, Singapura, dan lain-lain. Kemudian proyeknya dari Paxos ini sudah banyak ya. Seperti PaxG. PaxG itu adalah Paxos Gold ya. Ada itu tikernya ya. Kalau misalkan kita ingin membeli emas, itu kita bisa menggunakan PaxG ya, PAXG. Oke. Kemudian ada PayPal juga. Stablecoin-nya PayPal itu dia menggunakan Paxos juga. Kemudian Binance juga sempat kerjasama dengan Paxos membuat BUSD ya. Untuk yang lainnya kalian juga bisa mempelajarinya sendiri ya guys ya, karena ini cukup panjang ya untuk dilakukan penjelasannya. Kalau misalkan penjelasan lengkapnya pastinya sudah aku jelaskan di Exclusive Family ya, di dalam ya.
Kalau misalkan di sini aku bahas yang luar-luarnya aja ya guys ya. Oke, jadi token pertama adalah Hyperliquid. Aku super bullish ya untuk akhir 2025 sekarang ya. Kalau misalkan setelahnya aku nggak tahu lagi, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua apa dok? Yang kedua adalah pump fund ya atau pump. Kenapa kok aku suka dengan pump? Kita lihat di sini kiri ya, revenue 24 jam. Bisa kita lihat revenue yang paling atas ya, memang adalah dari narasi stablecoin. Yang pertama adalah Tether ya atau USDT. Yang kedua adalah Circle. Yang ketiga itu pump ya guys ya. Jadi revenue atau pendapatannya dari pump fund itu 2,5 juta dolar per hari guys ya. Di bawahnya baru Hyperliquid ya. Jadi 3 dan 4 ini saingan ya guys ya. 3 atau 4 ini saingan. Kemudian yang kelima adalah Axiom. Oke. Jadi kita membahas tentang pump fund dulu ya. Awalnya pump fund adalah launchpad ya. Launchpad pembuat meme coin yang sempat viral di tahun 2024. Di mana kita bisa membuat token meme coin dengan sangat mudah. Sehingga komunitas meme coin sempat mengalami super cycle di tahun 2024 akhir ya guys ya. Dari September, Oktober, November, Desember udah di situ mati ya. Oke, sekarang pump fund itu pivot ya guys ya. Pivot menjadi platform live streaming layaknya Twitch dan juga YouTube ya. Tujuan dari pump fund adalah menjadi sosial media nomor 1, menyaingi Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch dan lain-lain ya. Jadi ini adalah sosial media di Web3 ya. Gitu. Kemudian terdapat insentif yang cukup besar ya untuk user kalau kita melakukan live streaming di website Pump Fund ya. Jadi lebih cuan kita live streaming di Pump Fund daripada di YouTube sebenarnya untuk saat ini ya. Revenue dari Pump Fund selama 24 jam mencapai top 3 di bawah USDT dan USDC ya. Ini sangat gede banget ya, makanya harganya juga ngepump juga ya guys ya. Itu. Kemudian kenapa kok ngepump? Karena ini penyebabnya yang terakhir. Karena 97% revenue pendapatan dari pump fund itu dibelikan kembali atau buyback token pump, sehingga harga token pump bisa cenderung naik. Bayangkan ya, tiap hari itu 2,5 juta dolar itu langsung dibelikan pump fund, token pump. Ya gimana tokennya nggak nge-pump ya guys ya. Jadi ini sangat menarik ya untuk narasi buyback ya. Selain dari Hyperliquid, pump fund juga oke. Oke, bisa kita lihat di sini ya, buyback sebesar 2 juta dolar setiap hari. Itu pembelian yang cukup besar ya. Untuk targetnya dari pump fund adalah 0,01 ya guys ya. Atau 3x dari harga sekarang. Ini kita bisa lihat ya. Untuk buybacknya ini ya, purchases as percent of preview day revenue ya. Jadi tiap hari itu beli ya. Jadi revenue-nya tuh naik turun kayak gini tapi stabil guys ya. Di sini. Ya, jadi 97% itu dibelikan tokennya lagi ya. Kalian bisa lihat di sini total pump fund purchase ya itu 79 juta dolar ya. Supply-nya segini, circulating supply-nya masih 5,8% ya guys ya. Jadi kenapa kok buyback itu bagus ya? Karena developernya yang buat tokennya berarti dia percaya dengan projectnya, nggak malah buang barang gitu guys ya. Oke, kemudian yang ketiga apa dok? Yang ketiga adalah sebenarnya meme coin ya. Meme coin bisa jadi altcoin juga bisa. Kenapa? Karena dia ada NFT-nya guys ya. Oke. Ini adalah Pengu ya atau Pudgy Penguins ya. Pengu adalah merupakan meme coin dan NFT dengan komunitas yang super kuat ya. Pengu digadang-gadang menjadi the next Doge ya. Project berasal dari Korea Selatan, meme coinnya lucu, komunitas dan devnya juga solid ya. Jadi ini lengkap ya, meme coinnya tuh lucu ya kan. Berupa penguin yang bisa menari-nari gitu ya guys ya. Banyak juga merchandise-nya, kemudian bonekanya, bagus lah, memeable ya. Meme coinnya lucu, kemudian komunitasnya bagus. Dan juga developernya juga solid ya. Solidnya kenapa ya? Karena mereka masuk ke pameran-pameran ya gitu ya. Bisa kita lihat di sini ya. Sentimen di X juga ramai ya. Dan Pengu juga seringkali muncul sebagai sponsor di berbagai macam acara Web3 ya. Target Pengu di all time high-nya ya. 0,06. Tapi kalau misalkan dia bisa mengalahkan PP, kemudian Shiba Inu, Floki ya pastinya dia bisa lebih tinggi dari harga ini ya guys ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, Pengu versus Doge ya. Kalau misalkan di harga sekarang dengan market cap-nya itu bisa naik sebesar 17 kali lipat lagi ya guys ya. Dari harga yang sekarang. Oke, atau di harga 0,52. Apakah bisa ke sini? Ya emang cukup sulit ya guys ya. Oke, jadi di sini ada di Malaysia kan. Kemudian ada event di Jepang ya, kemudian di motor balap ini juga ya guys ya.
kayak Ridge Racer ya guys ya di sini ya. Kemudian di sini ada di mana ini? Di Jepang dan juga Korea juga ya. Jadi banyak juga dia di event-event di Asia terutama ya, karena dia base-nya di Korsel. Oke, di sini ya join with our positive community ya. Kalian akan dibimbing ya dari awal. Misalkan kalian nggak ngerti kripto sama sekali, nggak ngerti trading itu apa, exchange-nya juga masih bingung, biasanya masih exchange lokal gitu ya. Kalian akan diajari ya membangun portofolio kripto yang benar sampai cuan bareng di market kripto, mau bull market atau bear market kita akan cuan selalu. Oke, testimoninya cukup banyak ya guys ya. Kita call need ya, itu dapat 1000% ya, atau 100x ya. Kemudian chill house juga cuan banyak banget ya. Kemudian apa lagi ya? Farcoin, Hyperliquid itu kita juga belinya di bottom guys ya. Bitcoin juga oke ya. ETH juga oke. Kita apa lagi ya? Troll juga oke ya kan. Jadi ini banyak banget ya. Ada yang sudah cuan, ada yang udah apa ya? Udah balik modal ya. Banyak ya, macam-macam ya. Sini ada Mudeng juga ya, Launchcoin juga ya, cuan parah dari ini dari Farcoin gitu ya. Oke, gimana caranya kalau misalkan kalian mau join ya bisa aja ya, kalian bisa hubungi admin di sini ya, nanti di WA, pasti nanti kalian bisa masuk ke sini. Nah di sini kalian nanti bisa video call bareng aku ya. Biasanya di hari Sabtu ya, kalian chat admin, Min aku mau video call atau bedah kripto sama Doksan sih gitu. Nanti kita by one ya, satu by satu kita akan video callan di sini. Ini benefitnya juga oke ya guys ya. Apalagi kalian kok misalkan belum mengerti kripto sama sekali di sini, itu worth it ya guys ya. Oke, kesimpulannya apa? Jadi NFA, not financial advice ya guys ya. Semua yang ada di sini merupakan analisa pribadi ya, bukan ajakan menjual maupun membeli ya. Segala resiko keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh pribadi, pasti ya. Menurut analis suku pribadi, terdapat 3 altcoin atau meme coin yang menarik, yaitu Hyperliquid, Pump, dan juga Pengu. Hype dan Pump menarik karena narasi buyback token dan pendapatan dari platformnya itu sangat besar sekali. Kemudian Pengu menarik karena project, komunitas, dan meme coin. NFT-nya bagus semua ya guys ya. Kemudian yang kelima adalah jangan all in pada semua project yang sudah dianalisa di sini. Tetap fokus portofolio utama adalah 60% Bitcoin ya. Wajib ya. Kalau misalkan kalian nggak punya 50-60% Bitcoin, jangan beli ini dulu ya. Nanti kalian beli 30%, 30% gitu rungkat guys kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian beruntung ya pasti cuannya gede ya. Tapi resikonya juga besar ya. Selalu bersiap apabila ada penurunan ya. Dan bukan jaminan untuk cuan ya. Semua adalah potensi, bukan suatu kepastian ya. Di sini adalah cuman potensi, analisanya bagus. Tapi untuk masalah harga itu sudah beda kasus lagi ya guys ya gitu ya. Kemudian nomor 7 ya, selalu riset sendiri, jangan langsung membeli apa yang sudah dilakukan analisa, terutama analisaku pribadi. Oke, di sini terima kasih ya. Ingat, segala perbuatan buruk kita selalu ada balasannya. Kalau di dunia namanya karma ya, kalau di akhirat namanya dosa. So jangan lupa berbuat kebaikan. And bye bye. Semoga kita cuan selalu.